Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat matematika untuk anak usia dini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatul Milenia Mahani dari NIM 24. Ditemani oleh Maulidia NIM 28 dan Alif Kurin Ain NIM 35. Kita lanjut saja ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan di sini, yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian matematika secara umum. Yang kedua, kami akan membahas mengenai matematika untuk anak usia dini. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai alasan mengapa matematika itu perlu dikenalkan dengan anak. Dan yang keempat, yaitu cara belajar dan mengajarkan matematika untuk anak usia dini melalui bermain. Dan yang kelima yaitu konsep-konsep matematika untuk anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu pemahaman asesmen matematika pada anak usia dini. Kita lanjut saja ke topik pertama yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Secara bahasa, kata matematika berasal dari bahasa Yunani yang artinya matema atau mungkin juga matematikos, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang dipelajari. Secara informal, matematika itu belajar tentang bilangan dan angka. Matematika juga dapat didefinisikan sebagai salah satu jenis pengetahuan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari ataupun cara kita dalam menyelesaikan masalah secara nyata. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, matematika itu diberikan dalam setiap jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, jika kita berbicara tentang matematika, maka itu tidak terlepas dari fungsi matematika itu sendiri. Apa saja sih fungsi matematika itu sendiri? Fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari, kita maksudnya, itu yang pertama yaitu ada menghitung, mengukur, terus mengelompokkan, menimbang, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan cara pandang manusia dalam menyelesaikan permasalahan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja saat kita belanja ke pasar, maka kita kan perlu yang namanya seperti memilah dan memilih suatu barang, dan dilanjutkan dengan membayarnya dengan cara menghitung. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu matematika untuk anak usia dini. Matematika untuk anak usia dini itu sangat beda sekali dengan matematika seperti di jenjang sekolah dasar, di SMP, di SMA, tentu saja berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah, pembelajaran matematika pada anak usia dini ini adalah kegiatan belajar tentang konsep permulaan atau hanya konsep dasar-dasarnya matematika saja melalui kegiatan yang menyenangkan seperti bermain. Nah, belajar matematika untuk anak usia dini itu tidak hanya tentang angka, tidak hanya tentang penjumlahan, pengurangan, tidak hanya itu saja. Akan tapi masih banyak sekali konsep-konsep permulaan matematika yang perlu dikenalkan pada anak usia dini. Nah, konsep-konsep permulaan ini nanti akan dijelaskan pada topik kelima. Oke, jadi sekarang hanya fokus pada matematika untuk anak usia dini saja. Seperti yang telah saya paparkan tadi, bahwa tujuan matematika untuk anak usia dini itu tidak lain agar anak dapat mengetahui dasar-dasar dari matematika seperti berhitung, mengelompokkan, mengurutkan, mengenal bangun ruang, bangun data, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan akhir dari pembelajaran matematika itu sendiri yaitu agar anak dapat mempunyai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Nah, pembelajaran matematika untuk anak usia dini itu harus dirancang dengan dunia anak, di mana dunia anak itu kan dunia bermain. Agar tujuannya itu agar matematika ini tidak terlihat kaku dan membosankan, begitu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Kurin Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan anak perlu belajar atau mengenal matematika sejak usia dini dan manfaatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa matematika itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita selalu menggunakan konsep matematika seperti saat kita belanja, mengukur, menimbang, bahkan menanak nasi pun kita juga memerlukan konsep matematika. Jadi apa salahnya sih kita mengajarkan matematika atau konsep dasar matematika pada anak sejak usia dini, tapi tetap harus dengan koridor yang semestinya. Nah, matematika dalam PAUD ini adalah kegiatan belajar tentang konsep matematika atau matematika permulaan atau dasar-dasar matematika melalui kegiatan yang menyenangkan sebagai bekal kehidupan anak selanjutnya. Mengapa? Seperti matematika itu kan selalu ada di setiap jenjang pendidikan di Indonesia, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, ya kan? Jadi pada intinya matematika ini adalah pengenalan matematika pada anak usia dini adalah agar mereka mengetahui dasar berhitung sehingga memiliki bekal untuk mempelajari matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya. Manfaat apa sih yang didapatkan anak yang belajar matematika sejak usia dini? Yang pertama adalah mengajari anak konsep matematika yang benar dan tepat tanpa menakutkan. Menakutkan itu artinya kita menanamkan sejak usia dini bahwa matematika itu menyenangkan. Jadi mindset mereka itu dikenalkan pada matematika itu menyenangkan, mengasihkan, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan antusias untuk belajar matematika. Dan yang paling penting yang kedua adalah untuk menghindari ketakutan terhadap matematika sejak usia dini. Jadi banyak yang menganggap matematika ini adalah pelajaran yang sangat sulit, pelajaran yang sangat membosankan dan sangat menakutkan. Jadi anak-anak itu harus dikenalkan sejak dini bahwa matematika ini menyenangkan. Jadi ketakutan terhadap pelajaran matematika itu atau pembelajaran matematika tidak akan ada. Dan yang ketiga adalah membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Anak-anak ini kan masih pada tahap bermain, motonya adalah bermain sambil belajar. Jadi apa salahnya mengajarkan matematika dengan bermain. Jadi dia menangkap informasi, mengolah informasi, dan mengambil pengalaman itu dari bermain. Dan yang keempat adalah menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk memecahkan masalah, berpikir logis, kreatif, dan kritis. Itu. Terus yang kelima, mengenal konsep matematika secara matang sebagai bekal anak untuk membaca. Kenapa kok membaca? Karena di matematika sendiri kan ada lambang-lambang bilangan seperti 5. Jadi kalau tangan kita sebagai jari 5, dia tahu bahwa itu artinya 5. Terus kalau lingkaran ya bentuknya seperti ini. Jadi mereka mengenal simbol-simbol dan bisa membaca simbol itu, tahu dan paham akan maksud simbol itu, artinya mampu membaca. Jadi jika ditarik kesimpulan, manfaat dari matematika untuk membekali anak dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta mampu bekerja sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara belajar dan mengajarkan matematika melalui bermain. Seperti moto anak-anak atau anak usia dini yang belajar sambil bermain. Jadi kita perlu menerapkan ini pada matematika, pada pembelajaran matematika. Nah, berikut ini adalah materi matematika dan langkah-langkah pengajarannya kepada anak usia dini. Yang pertama ada materi bilangan operasi. Jadi ini adalah konsep dasar ya pada matematika permulaan. Jadi di dalam bilangan operasi ini konsep matematika permulaan yang perlu dikenal anak sebelum berhitung adalah mengenal angka, mengurutkan, menyebutkan angka, mengetahui urutan angka. Tapi pada bilangan operasi ini sebaiknya diajarkan pada anak yang berusia 2 tahun ke atas, yang intinya bisa diajak berkomunikasi dan paham ya. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama adalah urutan. Jadi mengajak anak
membilang dengan benda. Jadi ketika menyiapkan jadi pendidik bisa menyiapkan benda-benda secara langsung. Sebaiknya benda-benda tersebut itu adalah mainan atau benda-benda yang benar-benar kesukaan anak ya. Jadi anak-anak akan lebih antusias. Jadi pendidik bisa menyuruh anak membilang urutan 1 sampai 7, kemudian meminta anak mempraktekannya pada mainan tersebut. Jadi sebenarnya kita punya bebek-bebekan ini, kita siapkan bebek-bebek ini sampai 7 ya, atau mobil-mobilan atau benda-benda yang ada di sekitar anak. Jadi setelah sudah mengetahui angka 1 sampai 7, dia mau mempraktekkan pada benda langsung 1, 2, 3 sampai 7. Terus yang kedua adalah membandingkan dengan konsep banyak sedikit. Pendidik bisa menyiapkan 2 buah kelompok benda yang memiliki jumlah yang tidak sama. Contoh, memiliki mobil berwarna merah sebanyak 5 dan mobil berwarna hijau sebanyak 6. Guru meminta anak untuk memasangkan mobil tersebut jadi sepasang-sepasang. Nah, setelah itu guru akan menanyakan mobil warna apa yang tidak memiliki pasangan. Otomatis jika anak menjawab mobil yang berwarna hijau, itu artinya ada 1 mobil warna hijau yang tidak memiliki pasangan, artinya dia lebih banyak daripada mobil yang berwarna merah. Jadi konsep banyak sedikit ini akan masuk ya. Terus yang kedua adalah menulis angka. Awalnya dapat diajari dulu cara bagaimana sih memegang pensil yang benar, terus diajarkan menggoreskan pensil kepada kertas, terus mulai membuat huruf tegak ke samping, ke kanan, ke kiri, miring kanan atau miring kiri, guna untuk melemaskan otot-otot tangan atau melatih motorik halus anak. Jadi dia akan bisa terbantu dalam belajar menulis angka ataupun huruf. Terus materi yang kedua adalah aljabar. Aljabar biasanya ada belajar mencocokkan, mengelompokkan, persamaan, dan lain sebagainya ya. Kita akan belajar tentang pola. Bagian dari aljabar yang bisa diajarkan melalui syair, lagu yang diulang, dan tugas mewarnai atau mewarnai gambar ya. Contohnya, pendidik menyiapkan gambar lingkaran sebanyak 10 deret itu. Nah, tapi anak-anak tidak diperkenankan untuk mewarnai sesuka hatinya atau sembarangan. Jadi ada bola pertama atau lingkaran pertama berwarna merah, lingkaran kedua berwarna biru, dan lingkaran ketiga berwarna merah sampai ke 4. Nah, ketika itu guru menanyakan yang kelima akan diwarnai apa ya anak-anak? Merah biru berarti merah. Jadi urutannya merah biru. Jadi di situ kemudian anak akan menjawab urutan itu dengan benar, merah biru dan seterusnya. Jadi polanya adalah merah biru dan merah biru. Dan materi yang ketiga adalah geometri. Geometri di sini adalah mengenal bangunan-bangunan ya. Bangun seperti persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Cukup mudah untuk mengajarkan ini karena kita bisa menjelaskannya dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar anak. Contohnya ketika melihat ubin lantai, oh ini loh atau persegi. Jadi anak-anak itu diajak untuk mengamati ubin lantai, dan bisa juga kita menyiapkan seutas tali yang akan ditandai pada anak tentang sisi-sisinya, yang antara panjang sisi satu dengan panjang sisi lainnya akan sama. Jadi anak-anak akan mengetahui salah satu sifat persegi, yakni memiliki panjang sisi yang sama. Berlaku juga pada pembelajaran tentang bangun persegi panjang. Anak-anak bisa diberikan papan tulis, kotak, pensil, dan bangku. Ada kan bangku yang panjang seperti itu. Dan juga berlaku untuk lingkaran. Jadi ketika melihat bola, melihat jam dinding seperti itu adalah mengenalkan geometri dengan benda-benda yang ada di sekitar anak. Konsep-konsep matematika anak usia dini. Lestari KW mengungkapkan bahwa konsep matematika dikelompokkan berdasarkan usia. Pada usia 0-3 tahun, anak dikenalkan pada konsep matematika.
Anak 3-6 tahun akan dikenalkan dengan pengembangan konsep matematika. Konsep matematika yang harus diajarkan pada anak usia dini antara lain yaitu 1. Konsep angka. Konsep angka dikenalkan pada usia 0-3 tahun dengan melalui 3 tahap. A. Membilang, yakni menyebutkan bilangan berdasarkan urutan. B. Mencocokkan angka dengan benda yang dihitung. C. Membandingkan dua kelompok benda untuk mengetahui kelompok benda dengan jumlah paling banyak, paling sedikit, maupun dengan jumlah yang sama. 2. Konsep pola dan hubungan. Pola merupakan benda yang disusun berdasarkan warna, jumlah, bentuk, atau suatu peristiwa. Seperti pola berdasarkan ukuran, yakni besar dan kecil. Anak harus mendapatkan stimulasi untuk mengembangkan konsep pola dan hubungan. Guru atau orang tua dapat mengajak anak untuk bermain menyusun balok dengan membentuk pola merah, kuning, merah, kuning, dan seterusnya. 3. Konsep hubungan geometri dan ruang. Anak dikenalkan dengan bentuk geometri seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan persegi dalam satu ruang. Anak akan paham mengenai arti ruang ketika anak sadar dengan posisinya jika berhubungan dengan benda sekitarnya. Anak dapat belajar mengenai posisi seperti di atas, di bawah, di depan, di belakang, di dalam, dan di luar. Anak juga belajar tentang jarak seperti jauh dan dekat. Guru dan orang tua dalam mengenalkan hubungan geometri dan ruang dapat dilakukan dengan membuat bentuk geometri dari benda sekitar, sehingga anak dapat bereksplorasi dari benda tersebut untuk mengetahui ciri-ciri dari setiap bentuk geometri. 4. Konsep memilih dan pengelompokan. Anak mengenal konsep memilih dan mengelompokkan dari mengamati dan persamaan setiap benda. Anak belajar mengeksplorasi setiap benda menggunakan 5 indera dengan memperhatikan, menyentuh, mendengar, merasa, dan mencium benda yang menjadi objek eksplorasinya, sehingga anak dapat mengetahui apa yang berbeda dan yang sama antara benda satu dengan yang lain. 5. Konsep pengukuran. Anak belajar mengukur melalui pengenalan benda yang lebih panjang, pendek, cepat, lambat, berat, dan lebih ringan. 6. Pengumpulan, pengaturan, dan tampilan data. Anak memilih mainan secara acak, namun lambat laun anak akan memilih mainan berdasarkan warna, ukuran, maupun bentuk. Tahap lainnya, anak akan memilih mainan berdasarkan lebih dari satu variabel, seperti warna dan bentuk, warna dan ukuran, maupun warna, bentuk, dan ukuran. Kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan anak dalam pengumpulan, pengaturan, dan tampilan data yakni mengajak anak mengeksplorasi lingkungan sekitar, seperti pengumpulan daun kemudian mengelompokkan daun berdasarkan bentuknya. Kemudian mengajak anak membuat daftar jumlah daun dalam setiap bentuknya. Asesmen pemahaman matematika pada anak usia dini. Menurut Clark 1996, tujuan utama dari asesmen yakni guna memberitahukan atau mengungkapkan aksi yang dibutuhkan dalam pembelajaran, mengontrol perkembangan pengetahuan peserta didik, dan memodelkan pembelajaran efisien. Menurut Gardner 1992, asesmen didefinisikan sebagai suatu program dalam mekanisme penyelesaian masalah pembelajaran melalui beragam metode pengumpulan dan penjabaran penjelasan guna pengambilan ketentuan yang berhubungan dengan seluruh bidang pembelajaran. Ada 5 prinsip utama yang mendasari asesmen dalam pembelajaran matematika menurut Douglas 1997 antara lain: pertama, bahwa asesmen diarahkan untuk kapasitas belajar dan pengajaran. Prinsip kedua yakni mekanisme asesmen harus mempersiapkan sedemikian rupa sehingga peserta didik bisa mempertunjukkan apa yang mereka ketahui, tidak menyampaikan atau tidak melaporkan apa yang tidak diketahui. Prinsip ketiga, asesmen harus berkarakter operasional guna mendapatkan keinginan-keinginan pembelajaran matematika. Dengan demikian, alat asesmen yang dipakai mestinya tidak hanya meliputi level tertentu saja, akan tetapi harus meliputi ketiga level asesmen, yakni rendah, menengah, serta tinggi. Sebab kemampuan berpikir tinggi sulit untuk diakses, maka seperangkat alat asesmen harus meliputi macam-macam modifikasi yang mampu efektif memaparkan kemampuan yang dipunyai peserta didik.
Prinsip keempat yakni kapasitas alat asesmen tidak ditetapkan oleh mudahnya menkonstribusi nilai secara objektif. Berdasarkan observasi, menkonstribusi nilai secara objektif untuk setiap peserta didik menjadi komponen yang sangat dominan, manakala dilaksanakan asesmen terhadap kapasitas suatu tes. Prinsip kelima yakni alat asesmen seharusnya bersifat praktis. Dengan demikian, struktur tes dapat ditata dengan dibentuk yang tidak sama, sesuai dengan kepentingan serta pencapaian. Sekian pemaparan dari kelompok 1, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. See you.